Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Tri Indah Lestari, NIM 2019-12-160. 2. Nur Intan Setiawati, NIM 2019-12-165. 3. Endah Retno Kusumastuti, NIM 2019-12-172. Yang keempat, Andini, NIM 2019-12-176. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bab ekuitas. Ekuitas. Definisi. Ekuitas adalah hak residual atas aset bank setelah dikurangi semua kewajiban. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Dasar pengaturan. Yang pertama, kadang-kadang persyaratan hukum, peraturan, atau persyaratan lainnya mempengaruhi komponen tertentu ekuitas, seperti modal saham atau laba ditahan. Kedua, aktivitas bisnis sering dilakukan oleh entitas seperti perseorangan, persekutuan, atau berbagai jenis badan usaha milik negara. Kerangka hukum dan pengaturan bagi entitas tersebut seringkali berbeda dari kerangka yang berlaku bagi entitas korporasi. Yang ketiga, penerbit instrumen keuangan pada saat pengakuan awal harus mengklasifikasikan instrumen tersebut atau komponennya sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan, aset keuangan, dan instrumen ekuitas. 4. Ketika penerbit menerapkan definisi dalam paragraf 11 untuk menentukan apakah instrumen keuangan merupakan instrumen ekuitas dan bukan merupakan liabilitas keuangan, maka instrumen tersebut merupakan instrumen ekuitas jika dan hanya jika kedua kondisi A dan B berikut terpenuhi. A. Instrumen tersebut tidak memiliki kewajiban kontraktual seperti untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain, atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan penerbit. Yang B, jika instrumen tersebut akan atau mungkin diselesaikan dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Instrumen tersebut merupakan 1. Non-derivatif yang tidak memiliki kewajiban kontraktual bagi penerbitnya untuk menyerahkan suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. 2. Derivatif yang akan diselesaikan hanya dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan jumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. 5. Dengan pengecualian keadaan yang dijelaskan dalam paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D, fitur penting dalam membedakan antara liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas adalah adanya kewajiban kontraktual satu pihak dari instrumen keuangan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pihak lain, atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan pemegang instrumen ekuitas dalam kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan pihak penerbit. 6. Substansi dari instrumen keuangan, bukan bentuk hukumnya, merupakan dasar bagi penggolongannya dalam neraca entitas. Substansi dan bentuk hukumnya umumnya sejalan waktu, tidak selalu. 7. Suatu kontrak bukan merupakan instrumen ekuitas hanya semata-mata karena kontrak tersebut menyebabkan entitas menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkannya. 8. Kecuali yang dinyatakan di paragraf 22A, kontrak yang akan diselesaikan oleh entitas dengan menyerahkan instrumen ekuitas miliknya dalam jumlah yang telah ditetapkan sebagai pengganti kas atau aset keuangan lainnya yang nilainya telah ditetapkan merupakan entitas. 9. Jika instrumen keuangan derivatif memberi kepada salah satu pihak pilihan cara penyelesaian, maka instrumen tersebut merupakan aset keuangan atau liabilitas keuangan
kecuali jika seluruh alternatif penyelesaiannya yang ada menjadikannya sebagai instrumen ekuitas. 10. Penerbit instrumen keuangan non-derivatif mengevaluasi persyaratan instrumen keuangan untuk menentukan apakah instrumen tersebut mengandung komponen liabilitas dan ekuitas. 11. Jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, maka instrumen tersebut dikurangi dari ekuitas. 12. Contoh dari instrumen ekuitas meliputi saham biasa yang tidak dapat dijual kembali, beberapa instrumen yang mempunyai fitur opsi jual, beberapa instrumen yang mensyaratkan suatu kewajiban kepada entitas untuk menyerahkan kepada pihak lain bagian aset neto entitas secara prorata hanya pada saat likuidasi. Beberapa jenis saham preferen dan waran atau penerbitan opsi beli yang memungkinkan pemegangnya untuk memesan atau membeli kepada entitas penerbit sejumlah tertentu saham biasa yang tidak dapat dijual kembali dengan menukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain. 13. Saham preferen dapat diterbitkan dengan berbagai jenis hak. Dalam menentukan apakah saham preferen merupakan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas, penerbit menilai hak tertentu yang melekat pada saham tersebut untuk menentukan apakah saham tersebut memiliki karakteristik fundamental liabilitas keuangan. 14. Jika saham preferen tidak dapat ditebus, maka pengklasifikasian yang sesuai ditentukan berdasarkan hak lain yang melekat kepadanya. Klasifikasi didasarkan pada penilaian atas substansi, perjanjian kontraktual, dan definisi dari liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. 15. Saat dilakukan konversi atas instrumen, dapat dikonversi pada saat jatuh tempo. Entitas menghentikan pengakuan komponen kewajiban dan mengakuinya sebagai ekuitas. Penjelasan 1. Pos-pos yang termasuk dalam komponen ekuitas antara lain modal disetor, tambahan modal disetor, pendapatan konferensi lainnya, perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap, keuntungan dan kerugian yang timbul dari selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan operasi luar negeri, selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi, dan saldo laba yang terdiri dari cadangan tujuan, cadangan umum, dan saldo laba yang belum dicadangkan. 2. Dalam menentukan apakah instrumen keuangan dapat dikategorikan dalam komponen ekuitas, bank harus memperhatikan apakah instrumen keuangan tersebut memenuhi kriteria sebagai instrumen ekuitas atau liabilitas keuangan sebagaimana diatur dalam PSA K50. 3. Berdasarkan bentuk hukum, suatu instrumen keuangan merupakan instrumen liabilitas tetapi secara substansi ekonomi merupakan instrumen ekuitas atau sebaliknya. 4. Bank mengakui secara terpisah komponen-komponen instrumen keuangan yang A. Menimbulkan liabilitas keuangan bagi bank, B. Memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk mengkonversi instrumen keuangan tersebut menjadi instrumen ekuitas dari bank. Modal disetor. Definisi. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham sesuai dengan anggaran dasar. Modal disetor adalah modal yang telah ditempatkan dan disetor secara penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Dasar pengaturan. 1. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. 2. Paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. 3. Klasifikasi saham yang antara lain A. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara, B. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris, dan C. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain. D. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non-kumulatif. Dan E. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain
atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi. Penjelasan 1. Saham yang dikeluarkan oleh bank dapat berupa saham biasa dan saham lainnya. 2. Yang dimaksud dengan bukti penyetoran yang sah antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau laporan posisi keuangan perseroan yang ditandatangani oleh direksi dan dewan komisaris. 3. Sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. 4. Dalam kondisi nilai perusahaan dianggap lebih rendah dari nilai nominal saham yang beredar. 5. Dalam hal penyetoran modal dilakukan dalam valuta asing dan terdapat kekurangan akibat perubahan kurs pada saat penyetoran, maka bank baru dapat menerbitkan lembar saham yang baru setelah kekurangan akibat perubahan kurs dibayarkan penuh oleh investor. 6. Dana perolehan dari penerbitan efek yang bersifat utang yang disertai dengan penerbitan waran terpisah dialokasikan pada kedua efek dimaksud berdasarkan nilai wajar masing-masing jenis efek tersebut pada saat penerbitannya. 7. Apabila waran menyertai penerbitan saham, maka dana perolehan penerbitan saham tersebut seluruhnya diakui sebagai modal disetor dan agio saham. Perlakuan akuntansi, pengakuan dan pengukuran. 1. Penambahan modal disetor dicatat berdasarkan A. Jumlah uang yang diterima, B. Setoran saham dalam bentuk uang sesuai transaksi nyata, setoran saham tunai dalam bentuk mata uang asing dinilai dengan kurs yang berlaku pada tanggal setoran, C. Besarnya utang yang dikonversi menjadi modal, D. Setoran saham dalam dividen saham dilakukan dengan harga wajar saham, yaitu harga pasar tanggal transaksi untuk PT yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek, atau nilai wajar yang disepakati RUPS untuk saham yang tidak ada harga pasarnya, E. Nilai wajar aset non-tunai yang diterima, dan F. Setoran saham dalam bentuk barang menggunakan nilai wajar aset non-tunai yang diserahkan. 2. Pengurangan modal disetor dicatat berdasarkan A. Jumlah uang yang dibayarkan, B. Besarnya utang yang timbul, dan C. Nilai wajar aset non-tunai yang diserahkan. 3. Pengeluaran saham dicatat sebesar nilai nominal yang bersangkutan. Penyajian 1. Penyajian modal dalam laporan posisi keuangan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pada anggaran dasar bank dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada. 2. Modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, nilai nominal, dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham harus dinyatakan dalam laporan posisi keuangan. 3. Bila terdapat lebih dari satu jenis saham, hak preferen dari suatu golongan saham atas dividen dan pelunasan modal pada jenis saham harus dinyatakan dalam laporan posisi keuangan. 4. Bila terdapat tunggakan dividen atas saham lainnya dengan hak dividen kumulatif, jumlah tunggakan setiap saham dan keseluruhan dividen di periode sebelumnya harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Tambahan modal disetor. Definisi. Dana setoran modal adalah dana yang telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham untuk tujuan penambahan modal, namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor, antara lain pelaksanaan rapat umum pemegang saham, pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dasar pengaturan. 1. PSAK 53 paragraf 7. Entitas mengakui barang atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam transaksi pembayaran berbasis saham ketika entitas memperoleh barang atau pada saat jasa tersebut diterima. 2. PSAK 53 paragraf 8. Jika barang atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam transaksi pembayaran berbasis saham tidak memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset, maka barang atau jasa tersebut diakui sebagai beban. Yang ketiga, PSAK 53 paragraf 10.
Untuk transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas, entitas mengukur barang atau jasa yang diterima dan kenaikan terkait di ekuitas secara langsung dengan mengacu pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima, kecuali jika nilai wajar tersebut tidak dapat diestimasi secara andal. Penjelasan. Tambahan modal disetor terdiri dari berbagai macam unsur penambahan modal, seperti agio saham. Tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga lebih rendah daripada jumlah yang diterima pada saat pengeluaran. Tambahan modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah yang dibayarkan pada saat perolehannya. Tambahan modal dari perbedaan kurs modal disetor. Kompensasi berbasis saham, modal sumbangan, dan lain sebagainya. Agio saham merupakan selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya. Modal sumbangan merupakan modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual. Dividen atau setara dividen yang dibayarkan kepada karyawan atas bagian dari program kompensasi saham atau instrumen ekuitas lainnya yang menjadi hak karyawan dibebankan ke saldo laba. Beban kompensasi program pemberian instrumen ekuitas kepada karyawan diakui selama masa bakti karyawan, yaitu dengan mengakui beban kompensasi dan mengkredit tambahan modal disetor jika kompensasi tersebut untuk jasa masa depan. Jumlah kas atau aset lain yang dibayarkan atau liabilitas yang timbul untuk memperoleh kembali instrumen ekuitas yang telah menjadi hak karyawan dibebankan ke ekuitas, dengan syarat jumlah pembayaran tersebut tidak melebihi nilai instrumen yang diperoleh kembali. Dana setoran modal tidak memenuhi kriteria instrumen ekuitas sesuai dengan PSAK 50, karena masih terdapat unsur ketidakpastian di mana bank tetap memilih liabilitas kontraktual, sehingga harus mengembalikan dana tersebut apabila tidak memenuhi ketentuan untuk diakui sebagai modal disetor sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi. 1. Pos tambahan modal disetor tidak boleh didebit atau dikredit dengan pos laba rugi. 2. Dalam hal jumlah yang dibayarkan dari saham yang diperoleh kembali lebih kecil daripada jumlah yang diterima pada saat pengeluarannya, selisihnya dianggap sebagai unsur penambah modal dan dibukukan dengan mengkredit akun tambahan modal dari perolehan kembali saham. 3. Saham yang dibeli kembali dicatat sesuai harga perolehan kembali, disajikan sebagai pengurang akun modal saham. Untuk saham sejenis, disajikan dalam jumlah lembar dan nilai nominal. Kemudian, selisih harga perolehan kembali dengan nilai nominal disajikan sebagai pengurang atau penambah akun agio saham, disajikan per jenis saham, dan rupiah dengan sebagai tambahan atau pengurang agio saham dari perolehan kembali saham. 4. Untuk bank yang berbentuk perseroan, saham yang diperoleh kembali dicatat sebagai nilai nominal saham yang bersangkutan dan disajikan sebagai pengurang akun modal saham atau metode nilai nominal atau par value method. 5. Dalam hal jumlah yang dibayarkan lebih besar daripada jumlah yang diterima pada saat pengeluarannya, selisih tersebut dibukukan dengan mendebit akun saldo laba. 6. Modal yang berasal dari sumbangan disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor dan dicatat sebagai jumlah yang diterima pada saat pengeluarannya dengan mendebit akun modal saham yang diperoleh kembali dan mengkredit akun modal yang berasal dari sumbangan. Pada saat saham tersebut dijual kembali, selisih antara jumlah yang tercatat dengan harga jualnya ditambahkan pada akun modal yang berasal dari sumbangan. Selanjutnya yaitu pengungkapan. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain
1. Lembar saham yang diperoleh kembali dan dimiliki perusahaan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 2. Pengungkapan bagian lain ekuitas atau seperti saldo laba, agio, selisih penilaian kembali aset tetap dan cadangan harus dilakukan secara terpisah, meliputi A. Perubahan selama periode akuntansi, B. Batasan distribusi. 3. Informasi opsi saham berikut ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. A. Jumlah dan rata-rata tertimbang harga eksekusi opsi untuk setiap kelompok opsi. B. Rata-rata tertimbang nilai wajar opsi pada tanggal pemberian kompensasi yang diberikan dalam suatu periode. C. Jumlah dan rata-rata tertimbang nilai wajar pada tanggal pemberian kompensasi dari instrumen ekuitas selain opsi seperti saham tanpa hak yang diberikan dalam suatu periode. D. Penjelasan mengenai metode dan asumsi signifikan yang diungkapkan dalam suatu periode untuk mengestimasi nilai wajar opsi. E. Jumlah beban kompensasi yang diakui dalam program kompensasi berbasis saham. F. Perubahan persyaratan signifikan dari program kompensasi yang sedang berjalan. Selanjutnya, selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan. Definisi. Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan adalah selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu satu mata uang ke dalam mata uang lain dalam kurs yang berbeda. Dasar pengaturan yang pertama, entitas dapat melakukan aktivitas luar negeri dalam dua cara. Entitas dapat menyajikan laporan keuangannya dalam valuta asing. Tujuan dari pernyataan ini menjelaskan bagaimana memasukkan transaksi dalam valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas dan bagaimana menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. Yang kedua, entitas menjabarkan hasil dan posisi keuangannya ke dalam mata uang penyajian. Sebagai contoh, jika suatu kelompok usaha berisi entitas individual dengan mata uang fungsional yang berbeda, maka hasil dan posisi keuangan setiap entitas dinyatakan dalam suatu mata bersama sehingga laporan keuangan konsolidasian disajikan. 3. Hasil dan posisi keuangan entitas yang mata uang fungsionalnya bukan mata uang dari suatu ekonomi hiperinflasi dijabarkan ke dalam mata uang penyajian yang berbeda dengan menggunakan prosedur sebagai berikut. A. Aset dan liabilitas untuk setiap laporan posisi keuangan yang disajikan, yaitu termasuk komparatif, dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan tersebut. B. Penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yaitu termasuk komparatif, dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. C. Seluruh selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. 4. Selisih kurs yang mengacu paragraf 39C dihasilkan dari A. Penjabaran penghasilan dan beban dengan kurs pada tanggal transaksi serta aset dan liabilitas dengan kurs penutup. B. Penjabaran saldo awal aset neto dengan kurs penutup yang berbeda dengan kurs penutup sebelumnya. Selisih kurs ini tidak diakui dalam laba rugi karena perubahan kurs memiliki sedikit atau tidak memiliki pengaruh langsung terhadap arus kas sekarang dan masa depan dari kegiatan usaha luar negeri. 5. Ketika mata uang fungsional entitas adalah mata uang ekonomi hiperinflasi, maka entitas menyajikan kembali laporan keuangannya sesuai dengan PSAK 63. Pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi sebelum menerapkan metode penjabaran yang dijelaskan pada paragraf 42, kecuali untuk jumlah komparatif yang dijabarkan ke dalam mata uang ekonomi bukan hiperinflasi. 6. Penggabungan hasil dari posisi keuangan kegiatan usaha luar negeri dengan entitas pelaporan mengikuti prosedur konsolidasi normal, seperti eliminasi saldo dan transaksi antar kelompok usaha dari entitas anak. 7. Setiap goodwill yang timbul dari akuisisi kegiatan usaha luar negeri dan setiap penyesuaian nilai wajar jumlah tercatat aset dan liabilitas yang timbul dari akuisisi kegiatan usaha luar negeri diperlakukan sebagai aset dan liabilitas kegiatan usaha luar negeri tersebut.
Penjelasan 1. Kegiatan kantor cabang atau anak perusahaan bank di luar negeri dapat diklasifikasikan sebagai A. Bagian integrasi dari bank, B. Entitas asing. Kedua, untuk kegiatan kantor cabang atau perusahaan anak luar negeri yang merupakan bagian integral dari bank, masing-masing pos dalam laporan keuangan dijabarkan seolah-olah seluruh transaksi dilaksanakan sendiri oleh bank pelapor. Ketiga, kantor cabang atau perusahaan anak diindikasikan sebagai entitas asing apabila A. Kantor cabang atau perusahaan anak memiliki tingkat otonomi yang memadai. B. Transaksi dengan bank bukan suatu proporsi besar bagi kantor cabang atau perusahaan anak. C. Aktivitas operasi kantor cabang atau perusahaan anak dibiayai, terutama dari operasinya sendiri atau pinjaman lokal, bukan dari bank. D. Biaya sumber dana, tenaga kerja, dan komponen lainnya dari produk atau jasa kegiatan usaha kantor cabang atau perusahaan anak, terutama dibayar atau diselesaikan dalam mata uang setempat, daripada dalam mata uang pelaporan atau rupiah. E. Pendapatan kegiatan usaha kantor cabang atau perusahaan anak terutama dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang pelaporan. F. Pengelolaan arus kas mandiri. 4. Penjabaran laporan keuangan suatu entitas asing untuk disatukan dengan laporan keuangan bank digunakan prosedur sebagai berikut. A. Aset dan liabilitas entitas asing, baik moneter maupun non-moneter, dijabarkan dengan menggunakan kurs penutupan. B. Pendapatan dan beban entitas asing dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. C. Beda nilai tukar yang terjadi disajikan sebagai selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas. Yang kelima, berdasarkan pertimbangan praktis suatu kurs yang mendekati nilai tukar sebenarnya, misalnya kurs rata-rata selama suatu periode, seringkali digunakan untuk menjabarkan pendapatan dan beban suatu entitas asing. 6. Kurs penutupan adalah kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 4 WIB setiap hari. Perlakuan akuntansi. Dalam menjabarkan laporan keuangan suatu entitas asing untuk disatukan atau diinkorporasi dengan laporan keuangan perusahaan, pelapor digunakan prosedur sebagai berikut. 1. Aset dan liabilitas serta saldo komitmen dan kontingensi entitas asing, baik moneter maupun non-moneter, dijabarkan dengan menggunakan kurs penutup atau closing rate. 2. Pendapatan dan beban entitas asing dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. 3. Selisih kurs yang terjadi disajikan sebagai selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas sampai dengan pelepasan investasi neto yang bersangkutan. Dan yang keempat, pada saat pelepasan atau disposal, selisih kurs yang telah ditangguhkan harus diakui sebagai pendapatan atau beban dalam periode yang sama pada waktu keuntungan atau kerugian pelepasan diakui. Pengungkapan 1. Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ekuitas sebagai suatu unsur yang terpisah dan rekonsiliasi selisih kurs tersebut pada awal dan akhir periode. 2. Perubahan dalam klasifikasi suatu kegiatan kantor cabang atau perusahaan anak di luar negeri yang signifikan meliputi A. Sifat perubahan dalam klasifikasi, B. Alasan perubahan, C. Dampak perubahan atas modal bank, dan D. Dampak pada laba bersih atau kerugian untuk setiap periode sebelumnya jika perubahan klasifikasi terjadi pada periode sebelumnya yang paling awal. 3. Dampak perubahan dalam nilai tukar yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan terhadap pos-pos moneter mata uang asing atau laporan keuangan suatu kantor cabang atau perusahaan anak di luar negeri jika perubahan tersebut sedemikian besar sehingga bila tidak diungkapkan akan mempengaruhi kemampuan pembaca laporan keuangan untuk membuat evaluasi dan keputusan yang tepat. 4. Kebijakan manajemen risiko mata uang asing. Selanjutnya, selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali. Definisi selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali adalah selisih yang timbul dari transaksi pengalihan aset, kewajiban, saham, atau bentuk instrumen kepemilikan lainnya antara pihak-pihak atau perorangan perusahaan atau bentuk entitas lain, secara langsung atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama. Dasar pengaturan satu transaksi pembelian saham atau aset neto memiliki pemegang saham non-pengendali atau yang tidak berada dalam pengendalian yang sama dengan pemegang saham pengendali.
merupakan transaksi yang mencakup perubahan substansi ekonomi kepemilikan dari pemegang saham non-pengendali ke pemegang saham pengendali. Oleh karena itu, transaksi ini bukan merupakan transaksi kombinasi bisnis entitas pengendali. 2. Berhubung transaksi kombinasi bisnis entitas pengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dipertukarkan, maka transaksi tersebut diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan. 3. Entitas yang menerima bisnis dalam kombinasi bisnis entitas pengendali mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas pengendali di ekuitas dan menyajikannya dalam pos tambahan modal di store. 4. Entitas yang melepas bisnis dalam pelepasan bisnis entitas pengendali mengakui selisih antara imbalan yang diterima dan jumlah tercatat bisnis yang dilepas di ekuitas dan menyajikannya dalam pos tambahan modal di store. Penjelasan 1. Pengendalian. Investor mengendalikan invest jika investor memiliki seluruh hal berikut ini. A. Kekuasaan atas invest. B. Eksposur atas hak atau imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan invest. C. Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas invest untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor. 2. Contoh-contoh transaksi antara entitas pengendali adalah sebagai berikut. A. Suatu perusahaan induk memindahkan sebagian aset bersih dari perusahaan anak yang dimiliki perusahaan induk tersebut menjadi aset perusahaan induk yang bersangkutan. B. Perusahaan induk mengalihkan sebagian hak pemilikannya dalam suatu perusahaan anak ke perusahaan anak lainnya yang dimiliki oleh perusahaan induk. C. Suatu perusahaan induk menukar pemilikannya atas sebagian aset bersih dalam perusahaan anak yang dimiliki perusahaan induk tersebut dengan saham tambahan yang diterbitkan oleh perusahaan anak lainnya, atau yang tidak dimiliki 100%, sehingga pemilikan perusahaan induk dalam perusahaan anak lainnya tersebut bertambah, sedangkan persentase kepemilikan pemegang saham minoritas dalam perusahaan anak tersebut berkurang. 3. Pengalihan aset, liabilitas atas instrumen kepemilikan lainnya termasuk dalam kategori kombinasi bisnis apabila pengalihan tersebut secara material mengubah lingkup kegiatan suatu usaha entitas atau cara pengelolaan usaha dari sekurang-kurangnya salah satu entitas yang bertransaksi. 1. Pengakuan dan pengukuran. A. Selisih transaksi kombinasi bisnis entitas pengendali diakui pada saat terjadi pengalihan aset, liabilitas, atau instrumen kepemilikan kepada atas dari entitas pengendali. B. Selisih transaksi kombinasi bisnis entitas pengendali diakui sebesar selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi kombinasi bisnis antara entitas pengendali. C. Saldo selisih transaksi kombinasi bisnis entitas pengendali dapat berubah pada saat A. 1. Adanya transaksi resiprokal antara entitas pengendali yang sama. 2. Hilangnya status substansi pengendalian antara entitas yang pernah bertransaksi. 3. Pelepasan aset, liabilitas, saham, atau instrumen kepemilikan lainnya yang mendasari terjadinya selisih transaksi kombinasi bisnis entitas pengendali ke pihak lain yang tidak sepengendali. 2. Penyajian selisih transaksi kombinasi bisnis entitas pengendali disajikan secara terpisah dalam ekuitas. Pengungkapan. Hal-hal yang harus diungkapkan. Yang pertama, jenis, nilai buku, dan harga pengalihan dari aset, liabilitas, saham, atau instrumen. Yang kedua, kepemilikan lainnya yang dialihkan. 3. Tanggal transaksi kombinasi bisnis antara entitas pengendali. 4. Nama entitas terkait. Yang kelima, metode akuntansi yang digunakan. Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi. A. Definisi. Transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi adalah transaksi yang tidak berasal dari transaksi antara investor dan perusahaan anak atau perusahaan asosiasi. B. Dasar pengaturan. 1. Jika entitas memiliki secara langsung maupun tidak langsung sebanyak 20% atau lebih hak suara investor, maka entitas dianggap memiliki pengaruh yang signifikan. Sebaliknya, jika entitas memiliki secara langsung maupun tidak langsung sebanyak kurang dari 20% hak suara investor, maka entitas dianggap tidak memiliki pengaruh yang signifikan. 2. Keberadaan pengaruh signifikan oleh entitas
Umumnya dibuktikan dengan satu atau lebih cara berikut ini. A. Keterwakilan dalam Dewan Direksi dan Dewan Komisaris atau organ setara di investor. B. Partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lain. C. Adanya transaksi material antara entitas dengan investor. D. Pertukaran personil manajerial atau E. Penyediaan informasi teknis esensial. 3. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama diakui sebesar biaya perolehan dan jumlah tercatat tersebut ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian investor atas laba rugi investor setelah tanggal pelaporan. Bagian investor atas laba rugi investor mengurangi nilai tercatat investasi. Perubahan tersebut termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain. 4. Entitas dengan pengendalian bersama atau penaruh signifikan atas investor mencatat investasinya pada entitas asosiasi atau ventura bersama dengan memenuhi syarat pengecualian penerapan metode ekuitas. Selanjutnya penjelasan. 1. Transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi antara lain. A. Transaksi yang mengubah persentase kepemilikan investor pada perusahaan anak atau perusahaan asosiasi. 1. Transaksi antara perusahaan anak atau perusahaan asosiasi dengan investor. A. Perusahaan anak atau perusahaan asosiasi menjual saham tambahan kepada investor, atau B. Perusahaan anak atau perusahaan asosiasi memperoleh kembali saham beredar yang dimiliki oleh investor. Dan 2. Transaksi antara perusahaan anak atau perusahaan asosiasi dengan pihak ketiga atau selain investor. A. Perusahaan anak atau perusahaan asosiasi menjual saham tambahan kepada pihak ketiga. Atau B. Perusahaan anak atau perusahaan asosiasi memperoleh kembali saham beredar yang dimiliki oleh pihak ketiga. B. Transaksi yang tidak mengubah persentase kepemilikan investor pada perusahaan anak atau perusahaan asosiasi. Misalnya, perusahaan anak atau perusahaan asosiasi melakukan revaluasi aset tetap sehingga muncul akan selisih penilaian kembali aset tetap. 2. Bagian ini hanya mencakup perlakuan akuntansi untuk perubahan nilai investasi bank sebagai investor dan perusahaan anak atau perusahaan asosiasi akibat adanya perubahan ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi yang bukan berasal dari transaksi antara bank dan perusahaan anak atau perusahaan asosiasi, atau akibat transaksi perusahaan anak atau perusahaan asosiasi dengan pihak ketiga. 3. Pada hakikatnya, perusahaan anak atau perusahaan asosiasi merupakan bagian bank sebagai investor. Karena itu perubahan ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi yang tidak berasal dari transaksi antara bank dan perusahaan anak atau perusahaan asosiasi juga diperlakukan sebagai perusahaan ekuitas di bank. D. Perlakuan akuntansi. 1. Pengakuan dan pengukuran. A. Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi diakui pada saat perusahaan anak atau perusahaan asosiasi melakukan transaksi ekuitas dengan pihak ketiga atau transaksi yang mengubah ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi. B. Jumlah yang diakui sebesar bagian bank atas perubahan nilai ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi. 2. Penyajian. Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi disajikan secara terpisah dalam komponen ekuitas. Ilustrasi jurnal. 1. Penambahan nilai investasi pada anak perusahaan atau perusahaan asosiasi, misalnya menjual saham kepada investor lain. A. Pada saat terjadi penambahan nilai investasi pada anak perusahaan atau perusahaan asosiasi, dicatat dalam jurnal. Penyertaan pada perusahaan anak atau perusahaan asosiasi di debit,
Dan ekuitas selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi di kredit. B. Pada saat penghentian pengakuan, misalnya pelepasan sebagian atau seluruh investasi pada perusahaan anak atau perusahaan asosiasi, dicatat dalam jurnal. Kas atau rekening bank di debit. Ekuitas selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi di debit. Dan penyertaan pada perusahaan anak atau perusahaan asosiasi di kredit. Ilustrasi yang kedua. Pengurangan nilai investasi pada perusahaan anak atau perusahaan asosiasi, misalnya memperoleh kembali saham beredar. A. Pada saat terjadi pengurangan nilai investasi pada perusahaan anak atau perusahaan asosiasi, dicatat dalam jurnal. Ekuitas selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi di debit dan penyertaan pada perusahaan anak atau perusahaan asosiasi di kredit. Selanjutnya, B. Pada saat penghentian pengakuan, misalnya pelepasan sebagian atau seluruh investasi pada perusahaan anak atau perusahaan asosiasi, dicatat dalam jurnal. Kas atau rekening bank di kredit, penyertaan pada perusahaan anak atau perusahaan asosiasi di kredit, dan ekuitas selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi di kredit. F. Pengungkapan. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain. 1. Unsur-unsur utama akun selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi diungkapkan secara terpisah. Misalnya, penyebab terjadinya transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi, dan pengungkapan lainnya. Selanjutnya, saldo laba. Definisinya, saldo laba adalah akumulasi hasil usaha periodik telah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode lalu. B. Dasar pengaturan dan penjelasan. 1. Saldo laba dikelompokkan menjadi A. Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih setelah pajak yang dimaksudkan untuk menutup kemungkinan bank pada masa yang akan datang. B. Cadangan tujuan adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan, misalnya untuk perluasan usaha, dividen, sosial, dan lain sebagainya. Dan C. Sisa laba yang belum dicadangkan terdiri dari laba rugi periode lalu yang belum ditetapkan penggunaannya, dan laba rugi periode berjalan. 2. Pos saldo laba harus dinyatakan secara terpisah dari pos modal saham. Seluruh saldo laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai dividen, kecuali jika diberikan indikasi mengenai pembatasan terhadap saldo laba. Misalnya, dicadangkan untuk tujuan tertentu, atau untuk memenuhi ketentuan undang-undang atau ikatan tertentu. 3. Saldo laba yang tidak tersedia untuk dibagikan sebagai dividen, karena pembatasan tersebut dilaporkan dalam pos tersendiri yang menggambarkan tujuan pencadangan yang dimaksud. C. Perlakuan akuntansi. 1. Saldo laba tidak boleh dibebani atau dikredit dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada laba rugi tahun berjalan. 2. Kewajiban pembagian dividen timbul pada saat deklarasi dividen, dan dengan demikian, pada saat tersebut, saldo laba akan dibebani dengan jumlah dividen tersebut. 3. Bila dividen dibagikan dalam bentuk saham, maka saldo laba akan didebit sebesar nilai wajar saham saat dividen dideklarasikan. Modal saham akan dikredit sebagai nilai nominal, sedangkan selisih antara nilai wajar dengan nilai nominal saham diakui sebagai agio atau disagio. D. Ilustrasi jurnal. 1. Pemindahan laba tahun berjalan ke saldo laba dicatat dalam jurnal. Ikhtisar laba rugi di debit, saldo laba di kredit. 2.
Pemindahan rugi tahun berjalan ke saldo laba dicatat dalam jurnal. Saldo laba di debit, ikhtisar laba rugi di kredit. 3. Pembagian dividen tunai. A. Pada saat diumumkan dicatat dalam jurnal. Saldo laba di debit, utang dividen di kredit. B. Pada saat dibayar dicatat di dalam jurnal. Utang dividen di debit, kas atau rekening bank di kredit. 4. Pembagian dividen saham dicatat dalam jurnal. Saldo laba di debit, modal saham di kredit, agio atau disagio di kredit atau di debit. Yang terakhir, pengungkapan. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: 1. Penjatahan atau apropriasi dan pemisahan saldo laba, penjelasan jenis penjatahan dan pemisahan, tujuan penjatahan dan pemisahan saldo laba, serta jumlahnya, termasuk perubahan akun-akun penjatahan atau pemisahan saldo laba. 2. Peraturan, perikatan, pembatasan dan jumlah pembatasan saldo laba. 3. Perubahan saldo laba karena penggabungan usaha dengan metode penyatuan kepemilikan atau pooling of interest. 4. Koreksi masa lalu, baik bruto maupun neto setelah pajak, dengan menjelaskan bentuk kesalahan laporan keuangan terdahulu, dampak koreksi terhadap laba usaha, laba bersih, dan nilai saham per lembar. 5. Jumlah dividen dan dividen per lembar saham, termasuk keterbatasan saldo laba tersedia bagi dividen. 6. Tunggakan dividen baik jumlah maupun tunggakan per lembar saham. Dan 7. Pengungkapan deklarasi dividen setelah tanggal laporan selesai posisi keuangan, sebelum tanggal penerbitan laporan keuangan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.